Assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi dengan Cak Asep. Bensin RON 95 di Malaysia masih yang termurah di Asia Tenggara. Rp1,99 per liter. Nah, jika pemerintahan Malaysia masih tetap menjaga harga bensin murah ini 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan, apa yang akan terjadi kepada ekonomi Malaysia? Apakah Malaysia akan bangkrut? Atau Malaysia bisa bertahan untuk memberikan subsidi 10 tahun ke depan untuk rakyatnya? Yuk kita simak bareng-bareng. 35 miliar ringgit Malaysia per tahun atau 140 triliun rupiah subsidi untuk petrol RON 95. Itu angka yang cukup besar. Bayangkan jika berlaku 10 tahun ke depan, ya, Anda kalikan 10 kali lipat, maka mencapai 350 miliar ringgit Malaysia atau total kurang lebih 1.400 triliun rupiah. Wow, itu nilai yang cukup besar. Saya pikir itu juga bisa membangun infrastruktur yang penting juga di negara Malaysia. Namun, kalau saya lihat pemerintahan Malaysia masih tetap memberikan subsidi ke petrol, ke petroleum, RON 95, agar mereka bisa menjaga harga minyak, harga bahan bakar BBM yang dipakai seluruh masyarakat Malaysia itu terjaga di angka yang murah, gitu ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih, apakah Malaysia akan bangkrut jika melakukan subsidi ke petroleum RON 95 selama 10 tahun ke depan? Jawabannya, tonton video ini sampai selesai. Malaysia memang masih punya sumber pendapatan besar dari minyak dan gas, terutama dari Petronas, yang setiap tahun menyumbang puluhan miliar ringgit untuk kas negara. Keuntungan Petronas sendiri setelah pajak di tahun 2024 di kisaran 55 miliar ringgit Malaysia. Memang turun dari tahun sebelumnya, 2023, di mana mereka mencapai keuntungan net 80 miliar ringgit Malaysia. Karena harga minyak dunia tidak stabil di saat itu dan juga isu geopolitik. Nah, melihat keuntungan Petronas sendiri per tahunnya nilainya masih lebih tinggi dari nilai subsidi yang diberikan pemerintah untuk minyak, khususnya RON 95. Kembali lagi, kondisi saat ini isu geopolitik tidak menentu. Bisa jadi harga minyak juga tidak stabil ya. Jadi harga minyak naik turun. Ini kondisi ya pasar yang cukup resiko. Jika harga minyak di dunia makin turun, pastinya keuntungan Petronas juga akan turun. Dan dampaknya apa? Pendapatan pemerintah dari Petronas juga akan berkurang. Nah, jika pendapatan berkurang dan pemerintahan Malaysia masih mempertahankan subsidi 10 tahun ke depan, apa yang terjadi? Mau tidak mau, pemerintahan Malaysia pasti akan naikkan utangnya. Atau kalau tidak naikkan utangnya, meng-cut atau memotong beberapa subsidi alokasi di tempat yang lain. Contoh alokasi di pendidikan, alokasi di kesehatan, mungkin mereka akan cut, akan potong, hanya untuk dialihkan, hanya untuk mempertahankan harga minyak di warga Malaysia bertahan murah. Belum lagi adanya kenaikan tarif dagang kebijakan dari pemerintahan Amerika Serikat. Ya, ini global ya, jadi semua negara juga kena impact-nya, kena
efek dari kebijakan Amerika Serikat ini. Jadi subsidi ini mungkin bisa dirasakan masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia saat ini sangat cukup membantu. Namun apa yang terjadi jika ini bertahan sampai 10 tahun ke depan, mungkin bisa jadi menjadi beban buat keuangan negara Malaysia di masa mendatang. Kalau subsidi ini terus dipertahankan tanpa adanya perubahan, dampaknya akan serius. Pertama, defisit negara akan melebar. Dan kedua, utang pemerintahan Malaysia makin tahun makin bertambah pastinya. Dan ketiga, investasi ke teknologi, pendidikan, dan kesehatan pastinya akan terganggu karena bisa jadi alokasi dana dari pemerintahan untuk sektor tersebut akan dikurangin. Bahkan Bank Dunia pernah memperingatkan ya, jika subsidi ini tidak benar-benar terkontrol, termonitor, yang menikmati subsidi ini sebenarnya orang-orang kaya yang berpendapatan tinggi. Kenapa? Karena mereka punya kendaraan besar, mesinnya besar, kapasitas mesin besar, dan dia selalu traveling jarak jauh, dan mungkin mereka punya usaha logistik, di mana mereka bisa menggunakan BBM bensin dengan subsidi untuk usahanya. Maka dari itu bisa dilihat di akhir bulan, dalam 1 bulan mungkin akumulasi penggunaan petrol lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat kecil, rakyat kecil yang benar-benar butuh subsidi. Mereka hanya memakai sepeda motor, mereka hanya memakai mobil dengan CC kecil, dengan mesin kecil, dan juga jarak tempuhnya tidak jauh. Jadi total pembelian minyak per bulannya pastinya akan lebih rendah. Nah, pertanyaannya, siapa yang menikmati subsidi ini? Nah, di Malaysia saat ini untuk RON 95 subsidi dari pemerintahan itu sepertinya semua masyarakat warga Malaysia bisa mendapatkan RON 95 dengan harga subsidi. Dan pasti ke depannya mereka akan melakukan konsolidasi, akan memberi seperti melakukan pengecekan di IC berapa pendapatan mereka, dan akan pastinya akan mendistribusikan subsidi ke tepat sasaran. Bukan di orang-orang yang tidak butuh subsidi, tapi mereka malah mendapatkan subsidi. Nah, ini salah. Harusnya benar-benar ke orang yang layak yang mendapatkan subsidi. Jadi, orang-orang yang maha kaya itu biarkan beli BBM, beli petrol dengan harga normal, bukan harga subsidi. Pemerintahan Malaysia sebenarnya menyadari hal ini. Maka dari itu, kedepannya mereka akan mendistribusikan subsidi tepat ke sasarannya dengan memilah antara B40, M40, dan T20. B40 below 40, M40 medium, gitu ya. Kalau T20 itu yang golongan-golongan maha kaya yang mungkin pendapatannya di atas 10.000 atau di atas 15.000 ringgit Malaysia per bulan. Nah, itu kategori T20, T20 itu tidak layak mendapatkan subsidi. Artinya apa? Artinya subsidi dari pemerintah Malaysia itu harus disasarkan ke golongan B40, M40 untuk mendapatkan RON 95 dengan harga subsidi. Sedangkan golongan T20, yaitu mereka harus beli RON 95 dengan harga normal, atau mereka beli RON 97 yang harganya lebih mahal. Dengan seperti itu, pemerintah Malaysia akan bisa mengurangi nilai subsidi sedikit demi sedikit setiap tahunnya. Ya, dengan sistem tersebut, of course, beban subsidi pemerintahan Malaysia akan berkurang etis
tiap tahun bisa memangkas sampai mungkin 5-10% berkurangnya. Dan masyarakat kecil yang masih memerlukan subsidi masih tetap jalan mendapatkan subsidi dari pemerintahannya. Kedua, alternatif energi. Contohnya, bahan bakar hidrogen, electric car, atau hybrid car. Sekarang sudah mulai banyak. Nah, pemerintahan Malaysia sejak 4 tahun terakhir, di tahun 2021 atau 2022, itu memberikan insentif ke warga Malaysia, siapa yang membeli electric car di tahun tersebut sampai sekarang itu mendapatkan insentif, dan harga tersebut sangat kompetitif dengan harga mobil konvensional. Jadi kalau dulu kita melihat harga Tesla itu wow, miliaran gitu ya, jadi orang berpikir tidak mampu untuk membeli electric car sekelas Tesla. Tapi dengan insentif yang diberikan pemerintahan Malaysia, banyak sekarang warga Malaysia sudah beralih ke electric car, di mana harganya juga hampir sama dengan konvensional car. Dan juga untuk root tax-nya, electric car itu juga tidak mahal-mahal amat, hampir sama dengan kendaraan bahan bakar fosil juga, pajak tahunannya gitu. Jika kebijakan ini berhasil, maka pemerintahan Malaysia bisa menghemat miliaran ringgit Malaysia. Dan itu dananya bisa dipakai untuk manfaat yang lain, mungkin dialokasikan ke kesehatan, ke pendidikan, ke infrastruktur. Toh itu kembali lagi untuk masyarakat Malaysia. Menilik data penjualan electric car di Malaysia itu cukup signifikan kenaikannya setiap tahun. Bahkan di pertengahan tahun 2025, penjualan meningkat sampai 91,4% dari periode yang sama di tahun 2024. Statistik ini menunjukkan insentif dari pemerintahan Malaysia cukup merangsang. Di sisi lain, ini saya pikir adalah kesadaran warga Malaysia di mana mereka memilih electric car itu juga mengurangi dampak negatif dari kendaraan bahan bakar fosil. Di sisi lain juga pemerintahan Malaysia meningkatkan infrastrukturnya. Peningkatan infrastruktur untuk charging station di Malaysia itu cukup bagus. Jadi, apakah Malaysia akan bangkrut ketika mereka melakukan subsidi ke RON 95 sampai 10 tahun mendatang? Jawaban singkatnya, Malaysia tidak langsung bangkrut. Tetapi ini ada risiko tekanan ekonomi di pemerintahan Malaysia. Karena jika tidak dikelola dengan baik, tidak adanya reformasi, transparansi untuk pengelolaan subsidi yang adil dan benar, maka hal ini bisa terjadi. So, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan terima kasih atas waktunya menyaksikan video ini sampai selesai. Tolong disupport channel ini, like, subscribe, agar Anda tidak ketinggalan video-video saya yang lain. Terima kasih. Wassalam.